Halo semuanya, gimana jadinya jika seorang manusia biasa dari bumi berpindah ke dunia lain tiba-tiba memiliki sistem domain yang terlalu kuat dan mampu menghancurkan para immortal dan dewa? Jadi jangan kemana-mana ya, ayo tonton video ini sampai habis karena masih bersama saya Bagus Prasetyo di channel Story Manhwa akan membahas sebuah manhwa dengan MC yang katanya pengguna sistem terkuat sepanjang masa. Jadi, daripada berlama-lama lagi, ayo kita bahas alur cerita dari manhwa Invincible at the Start. Jadi begini guys ceritanya, diawali dari penampakan seorang wanita berambut putih di pelataran kuil di puncak gunung. Sebut saja dia Mak Lampir versi muda, yang mencium aroma sedap tak tertahankan yang dia duga berasal dari tubuh eternal atau tubuh abadi. Yang konon katanya, jika seorang memakan tubuh itu maka dia akan menjadi abadi. Ternyata aroma itu berasal dari dalam kuil yang dihuni oleh pemuda kelaparan yang sedang mengharapkan domba kukus, ayam panggang, bebek panggang, dan lain-lain. Tapi guys, orang ini sebenarnya MC kita loh yang bernama Chen Chang'an. Sejatinya Chang'an itu adalah penduduk bumi yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia kultivasi immortal yang kejam. Dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Sebagai seorang penjelajah dunia lain seperti versi novel, seharusnya Chang'an mempunyai kekuatan maha dahsyat. Tapi sial sekali dia dikirim tanpa kekuatan apapun. Ditambah ternyata dia memiliki tubuh surgawi. Alhasil sejak dia tiba di dunia itu, Chang'an selalu dikejar-kejar oleh para kultivator jahat, iblis dan monster yang ingin sekali memakan tubuhnya. Mengalami semua itu tentu saja membuat jiwa dan raganya terluka karena miris dengan nasib yang dia alami. Tapi untungnya di dunia itu Chang'an memiliki seorang master yang menyelamatkannya dari kejaran makhluk-makhluk biadab tersebut. Demi melindunginya, si master ini menyembunyikan dia di dalam kuil yang seharusnya sudah dipasangi mantra penghalang agar aroma tubuh surgawinya itu tidak menyebar karena si master pergi menghadapi orang-orang yang mengincar Chang'an. Sungguh guru yang baik kan guys, tapi bodohnya Chang'an itu ditinggalkan tanpa makanan yang cukup. Akhirnya dia kelaparan seperti itu. Muak dengan nasib yang menimpanya, Chang'an sangat marah kenapa penjelajah yang lainnya dapat menikmati hidup mereka sedangkan dia hampir mati kelaparan seperti itu. Tidak terima tentang semua ini, dengan bodohnya Chang'an berani mengata-ngatai dewa, tapi malah dibalas dengan sambaran petir hingga nyalinya ciut dan akhirnya pasrah. Dia pun berpikir jika dia marah hanya akan membuang tenaga, lebih baik dia tidur untuk menghemat kalori. Dan harapannya besok masternya berhasil menendang orang-orang biadab itu dan kembali dengan ayam panggang di tangannya untuk memberinya kejutan. Tapi guys, saat Chang'an tidur meringkuk ke arah kiri, tiba-tiba Mak Lampir itu sudah ada di belakang punggungnya sambil berbisik seperti wanita sange. Kenapa kamu tidak menghabiskan malam musim semimu dengan budakmu ini? Mendengar itu, siapa yang tidak kaget? Spontan Chang'an pun berteriak, "Asu, siapa kau menakuti aku saja?" Tapi tiba-tiba Mak Lampir itu mencium bibirnya guys. Dengan melon jumbonya yang menempel di dada Chang'an, dan tampaknya Mak Lampir itu sangat menikmatinya. Setelah itu, mereka bertatapan. Dalam pikirannya, Chang'an merasa bahwa Mak Lampir kenapa sangat girang. Dan sebagai seorang laki-laki dia tidak bisa diperlakukan seperti ini. Dimana sikap jantannya jika begini? Jadinya Chang'an mendorong Mak Lampir itu hingga lengan bajunya tercabik, yang malah disalahartikan oleh Mak Lampir yang mengira Chang'an lebih suka cara kasar seperti ini. Mendengar itu Chang'an pun merinding, mungkin hal gawat akan terjadi. Dan benar saja, Mak Lampir itu jadi lebih girang dari sebelumnya. Sambil duduk di atas Chang'an, dia menahan kedua tangannya agar Chang'an tidak memberontak. Chang'an yang mengalami hal ini tentu saja mencoba melawan, tapi apa daya, tubuh yang kelaparan itu tidak bisa melawannya karena Mak Lampir itu lebih kuat darinya. Chang'an yang mengira dia akan mengalami impian masa mudanya, tapi ternyata wanita cantik yang menahan tubuhnya itu adalah seorang monster dengan mulut lebar bertaring yang hendak memakan tubuh abadinya. Chang'an hanya bisa terdiam, memikirkan bahwa seharusnya para ketua di sektenya sudah memasang penghalang untuk dirinya. Tapi mengapa wanita monster ini bisa masuk ke sini? Tak bisa berpikir lagi, seolah-olah badannya membeku, dagunya diangkat oleh tangan yang cantik. Tapi wajahnya ditatap oleh Mak Lampir bertaring di depannya yang langsung menggigit pundaknya hingga darah mengalir deras.
Tapi di saat genting itu tiba-tiba ting, bunyi notifikasi yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Sebuah sistem yang mendeteksi penggunanya sedang diserang oleh monster dan membuka Invincible Domain dan memberikan dia paket pemula sebuah domain energi yang luasnya 2 meter. Kekuatan itu tentu saja dirasakan oleh Chen Chang'an sendiri. Dalam luas 2 meter dia merasa tak terkalahkan dan dia sendiri adalah master dari domain itu. Tahu akan hal ini, Chang'an langsung saja mengempaskan mak lampir yang sedang menggigit pundaknya sambil terkejut karena pemuda lemah itu mengapa tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat. Tapi justru karena hal itu, mak lampir semakin lebih bersemangat atas perlawanan Chen Chang'an dan langsung berlari ke arahnya untuk mencabik-cabik tubuhnya dengan kuku tajamnya itu. Chang'an yang sudah merasa kuat itu mengepalkan tinjunya dan menantang mak lampir. "Kemarilah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Sambil mengarahkan tinjunya mendekati muka mak lampir itu dan dua pilar cahaya ilahi tak berujung dari tinjunya itu menghancurkan jiwa dan raga mak lampir menjadi debu begitu saja. Chang'an yang merasakan bahwa ini bukan mimpi akhirnya senang karena hari-hari melarikan dirinya akhirnya berakhir juga. Setelah melenyapkan mak lampir itu, Chang'an mendapatkan notifikasi bahwa saat ini dia mendapatkan 10 poin domain karena telah mengalahkan hantu mak lampir di ranah pelatihan Ki tingkat 3. Chang'an yang baru melihat itu tentu saja bingung, apa sih poin domain itu? Ternyata jika dia berhasil mendapatkan 100 poin domain, maka dia bisa memperluas domainnya seluas 1 meter. Jadi dalam pikirannya, jika Invincible Domain bisa menutupi semua benua, bukankah dia dapat menguasai segala hal? Chang'an yang sedang menghayal itu langsung bertanya pada sistem tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak poin. Tapi jawaban yang tak terduga muncul dari sistem, menyuruh Chang'an untuk mencari tahu sendiri bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin. Mendengar jawaban gak jelas itu, Chang'an kesal karena sistem ini tidak masuk akal sekali. Bukan membantunya dia dengan informasi yang jelas, malah menyuruh mencari informasi itu sendiri. Tapi sebelum dia mengeluarkan semua omelannya, tubuhnya perlahan-lahan pingsan karena kelaparan. Di balik pingsannya itu, tanpa dia sadari, tinjunya tadi menyebabkan keributan teramat besar. Tinju yang mengarah ke langit itu ternyata menembus ke dunia immortal di atas sana, menghancurkan istana immortal dan menjatuhkan pedang suci immortal yang ada di dalamnya ke dunia bawah. Dan dari sinilah perseteruan darah antara Chen Chang'an dan para immortal di dunia atas dimulai.